Jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini terdapat di Al-Quran di surah At-Taubah atau di surah akhir At-Taubah. Jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah, salah satu manfaat daripada ayat ini Bapak Ibu adalah siapa yang membaca ayat ini setelah salat Isya sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya sampai di waktu subuh. Dan siapa yang membaca setelah salat subuh, maka Allah memanjangkan umurnya sampai di waktu Isya. Jadi sebisa mungkin kita hafal dan kita amalkan. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, bagaimanakah dengan yang kita sering dengarkan bahwa fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian kalau sudah sampai tidaklah bisa dimajukan dan tidaklah bisa dimundurkan. Sementara ayat ini kita baca bisa memanjangkan umur. Yang mana yang benar? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, persoalan ajal atau umur, insyaallah nanti akan ada pembahasan saya khusus tentang apa itu umur dan apa itu ajal. Semua ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan, Bapak Ibu. Yang kedua, saya pernah mendengarkan bahwa selama ayat ini masih kita baca, maka pastilah Allah akan memanjangkan umur kita. Tapi selama ayat ini sudah tidak teringat lagi di pikiran kita, dalam artian sudah tidak kita baca lagi, maka di saat itulah ajal kematian kita telah sampai. Bukan berarti Bapak Ibu tidak kita baca, artinya memang ayat ini sudah kita tidak ingat lagi, maka di saat itu juga ajal kematian kita telah menghampiri. Jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah. Nah Bapak Ibu, kita ketahui bahwa 414 surah di dalam Al-Quran, 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ternyata ada satu surah di Al-Quran yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa itu? Adalah permulaan dari surah At-Taubah. Coba kita buka Al-Quran apa? Salah satu surah yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim adalah surah At-Taubah. Jawabannya apa? Pertama, menurut ahli tafsir mengatakan bahwa kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, karena di ayat sebelumnya kemudian masuk di surah At-Taubah itu masih tersambung. Surah Al-Anfal ayat terakhir masuk di surah At-Taubah ayat pertama,
masih tersambung pembahasannya. Makanya tidak dimulai dengan bacaan bismillah. Satu. Yang kedua, ahli tafsir juga menafsirkan bahwa kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam surah At-Taubah kebanyakan dibahas tentang pembunuhan, tentang kekerasan, tentang pertumpahan darah. Oleh karena dibahas tentang pembunuhan, tentang pertumpahan darah, tentang kekerasan, maka bismillah tidak seirama. Bapak Ibu, bismillah tidak nyambung ketika berbicara tentang pembunuhan, tentang pertumpahan darah, tentang peperangan. Kenapa? Karena di dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim ada maha kasih Allah dan ada maha penyayang Allah. Tentang pembunuhan, tentang kekerasan tidak nyambung. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana mungkin mau dikatakan pengasih? Bagaimana mungkin mau dikatakan penyayang kalau di dalamnya ada kekerasan, pertumpahan darah? Makanya itulah salah satu alasannya kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan bismillah. Nah, jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah, itulah Bapak Ibu, kalau kita menyembelih binatang, memotong binatang, apakah itu ayam atau sapi atau rusa, babi tidak masuk, ya, binatang, maka dianjurkan untuk tidak membaca Rahmanir Rahim. Jangan membaca Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena memotong ayam, memotong binatang adalah perkara penyembelihan, perkara pertumpahan darah, perkara pembunuhan. Makanya tidak nyambung pembunuhan, penyembelihan, pertumpahan darah dengan Rahmanir Rahim. Maka lebih dianjurkan pada saat memotong atau menyembelih binatang cukup membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Karena memang kita cuma dianjurkan menyebutkan nama Allah. Binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, maka bangkainya haram dimakan. Bapak Ibu sekalian, makanya disebutkan saja bismillah dengan menyebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara masalah bismillah, Bapak Ibu, sebenarnya bismillah itu banyak. Jadi bukan saja bismillahirrahmanirrahim. Ya. Banyak itu bismillah Bapak Ibu. Ada bismillah keluar rumah, ada juga. Ya. Apa bismillahnya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Iya, masih ada yang tidak hafal ini? Kalau ada yang tidak hafal ini terlalu. Ini kan dibaca setiap keluar rumah. Siapa yang membaca ketika dia keluar rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan memberikan jaminan penjagaan. Artinya dia terjaga di saat mulai dia tinggalkan rumahnya sampai dia kembali. Makanya dibaca itu Pak, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu. Ada sejarahnya. Ketika 40 orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Ali terburu-buru datang Ali Pak, ya, menyampaikan kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ada 40 orang kafir yang akan membunuhmu, maka saya minta kepada Rasulullah untuk meninggalkan kamar tidurnya dan biarlah saya yang tidur di kamar ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, Ali, kenapa kau berani sekali?
Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya yang mati terbunuh oleh orang kafir, maka masih banyak ahli-ahli yang lain yang bisa menggantikanku. Tetapi kalau engkau ya Rasulullah yang mati terbunuh oleh orang kafir, hendak kemana kita akan mencari gantinya? Maka biarlah saya yang mati ya Rasulullah." Sehingga Rasulullah meninggalkan kamarnya, meninggalkan tempat tidurnya, keluar di rumah dan membaca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan ternyata menurut sejarah Pak, Rasulullah lewat di antara 40 orang kafir itu, subhanallah, atas kuasa Allah Rasulullah tidak kelihatan. Subhanallah. Ya, khasiat mukjizat daripada doa yang kita baca ini. Iya. Itulah biasa saya pesankan sama ibu-ibu. Ibu, kalau keluar di rumah jangan lupa doa ini diamalkan. Iya. Termasuk kalau suaminya ibu keluar di rumah mencari kerja atau pergi bekerja, jangan lupa didoakan di belakang. Bu, doakan suami kita kalau pergi bekerja. Budi, apa doanya Ustadz? Itu kayak yang tadi, boleh yang tadi, boleh juga yang ini. Tapi jangan kaget. Apa itu Ustadz? Antar suami kita dengan bacaan surah Yasin. Ada yang pernah kaget Pak, Nabi bilang surah Yasin Ustadz? Iya, kenapa? Nabi bilang, Ustadz, bukankah surah Yasin itu hanya dibacakan orang-orang yang mau mati? Gua bilang, jangan terlalu sempit pemahaman tak bos. Tidak semua itu kita baca Yasin, kemudian ada orang mati. Kang ada tong itu pas dibaca surah Yasin, ada lagi yang bilang, wah pasti ada lagi orang madang itu, pasti ada lagi orang zakarat. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, pada saat membaca surah Yasin, Bapak Ibu, maka disitulah kita sebagai istri berdoa dalam hati kita. Ya, berdoa maki, ya Allah, suamiku pergi bekerja ya Allah. Ya Allah, lancarkan pekerjaannya ya Allah. Ya Allah, berikan perlindungan kepada suamiku di perjalanannya sampai dia kembali ya Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, hindarkan suamiku dari pengaruh ABG maupun non ABG. Begitu. Ya. Bahaya tong ini, Pak. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ada juga bismillahnya tolak bala. Paham kalau saya bilang tolak bala, Pak? Ibu. Tolak musibah. Ya. Ada juga. Apa itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilmu'afi. Bismillahilkafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca ini setelah sholat asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejahatan dari langit maupun kejahatan dari bumi. Tadi baca ini, Pak. Termasuk Pak Ibu. Oh Bapak Ibu, termasuk kalau ada anak kecil tak, ini bagus dibacakan. Iya. Kapan dibacakan Ustadz? Di waktu maghrib. Menjelang masuk waktu maghrib, bacakan nih baru tiup di ubunnya. Ya, tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baru ditiup di ubunnya. Insyaallah segala kejahatan yang kemungkinan akan menjahati anak tidak akan mampu dilindungi berkah Allah melalui dengan doa yang kita baca ini. Hafal, Bu? Tidak hafal? Nasami? Ya Allah. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga Pak, tabe.
manfaatnya ini doa. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya ini doa, serius Pak. Ketika Umar bin Khattab, ini ada sejarahnya lagi. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi dari India, ya, dia ini orang Yahudi Pak, bawa minuman segelas, ya. Nah bilang ini orang Yahudi, wahai Umar, saya hendak berbuat baik kepadamu. Nah bilang Umar, bagaimana caranya? Ini ada air yang sangat bagus Umar, silakan kau minum. Tapi ternyata air itu bukan air biasa, tetapi racun. Racun Pak, diambil oleh Umar bin Khattab. Sebelum diminum dia baca ini doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baru dia minum. Ternyata ini Pak, menunggu sampai beberapa menit, orang Yahudi bingung. Nah, kenapa ini Umar tidak mati-mati? Padahal saya kasih minum Pak, ini racun. Bahaya ini Umar. Jadi Pak, ayat ini ternyata menolak juga dari ya bahayanya racun. Kalau tidak percaya Ki, sebentar pulang Ki ke rumah kita coba. Saya yakin pasti mati Ki. Iya. Nah bilang kenapa ya Ustadz? Iyalah, karena kita ini manusia biasa. Sementara yang tadi itu Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah. Justru berbeda dengan kita. Apa bedanya? Sahabat imannya keluar, imannya masuk terus. Kita keluar masuk. Coba. Keluar masuk. Lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hal yang seperti ini kadang kita tidak yakin mematikan. Bapak Ibu. Nah ini. Jadi dua tadi. Satu, bismillahnya keluar rumah. Yang kedua, bismillah tolak bala. Yang ketiga, ada juga bismillahnya naik kendaraan. Ya, ada yang hafal? Ya, apa bismillahnya naik kendaraan? Ayo, anak-anak pasti hafal. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi biar itu di kendaraan ada juga zikir-zikirnya Pak. Contoh, kita pergi naik berkendara, kemudian kendaraan belok kanan kiri baca Masya Allah, ya kencang-kencang baca Subhanallah, agak tanjakan baca Allahu Akbar, penurunan baca la haula wala quwata illa billah, terbalik Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, ya ini bismillahnya naik kendaraan. Yang terakhir, sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi saya lihat waktu ini subhanallah, apalagi hujan, ya. Yang terakhir ada juga, mohon maaf, agak kasar ini kata-kata saya Pak, tapi tidak apa-apa, ya. Ada juga bismillahnya bersetubuh. Ada. Jadi tidak langsung tendang bola. Bapak. Oh Bapak. Tidak langsung tendang bola. Baca dulu bismillah. Bismillahi Allahumma jannibis syaitana wa jannibani syaitana ma razaqtana. Ini yang dibaca. Ya, siapa yang membaca doa ini sebelum berhubungan dengan keluarganya, istrinya maksud saya, maka anaknya yang dia lahirkan tidak akan jadi setan. Bapak. Jadi baca juga ini. Ya. Bahkan dianjurkan Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak juga biasa terjadi nih Pak Nabi. Karena terlanjur saya sampaikan ini, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa saya bahas. Ini yang biasa terjadi nih Bapak Ibu sekalian adalah tapi tidak apa-apa saya bahas ini Pak.
Tidak apa-apa ya. Banyak juga anak muda tapi tidak apa-apa dia dengar. Tapi Bapak, jangan tidur dalam keadaan kotor. Tapi jangan tidur dalam keadaan kotor. Kenapa saya sampaikan begitu? Ini biasa banyak yang terjadi, Pak. Setelah berhubungan dengan suami istri, maka dianjurkan untuk berwudu. Jangan langsung tidur. Kenapa? Jangan tidur dalam keadaan kotor, Pak. Ajal kematian tidak ada yang tahu. Kapan kita masih dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan bersih, maka Bapak Ibu hati-hati, kita meninggal dalam keadaan tidak suci. Makanya karena umpama di waktu malam, kalau kita mandi akan kemungkinan masuk penyakit, maka lebih dianjurkan untuk kita berwudu saja. Ya, berwudu. Jadi sudah berwudu, kalau mau tendang bola yang kedua silakan. Boleh. Sudah tendang bola yang ketiga berwudu lagi. Sudah berwudu mau tendang bola yang kelima silakan. Tidak ada masalah ya. Nah kita yang punya. Ya. Jamaah. Ini jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi itu Bapak Ibu, insyaallah lah ini sudah jam 8. Ya nanti di malam-malam selanjutnya kita sampaikan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada tafsirnya daripada ayat yang saya bacakan tadi di surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Insyaallah mudah-mudahan bacaan ini Bapak Ibu sekalian bisa kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena saya merekam video ceramah. Ya. Jadi insyaallah siapa tahu setelah Ramadan kita terpisah, Bapak Ibu kemudian mau mendengarkan ceramah ini, silakan dinonton di YouTube saya Tahir Al-Aksi. Tahir Al-Aksi itu YouTube ceramah saya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa di Zubreker. Apa Ji? Di subscribe. Ya, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Innallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.